Oke, kita lanjutkan penjelasan kita mengenai materi daripada suhu dan kalor. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kalor dan juga asas Black. Oke, mari kita pelajari langsung sama-sama. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah tahu definisi daripada kalor. Ya, saya ingatkan kembali bahwa kalor adalah energi yang sedang berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Itu adalah kalor ya. Ingat ya, arah perpindahan energi ini selalu dari tinggi ke rendah ya, tidak mungkin sebaliknya. Jadi harus dari tinggi ke rendah. Nah, di dalam fisika, kalor itu biasa disimbolkan huruf Q besar ya, di mana kalor ini secara matematis kalau dirumuskan itu menjadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q ini adalah kalor, M ini adalah massa benda, C ini adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, ini keterangannya ya. Kalor sama dengan Q, M sama dengan massa, kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Nah, kalau di sini kita perhatikan di rumus ini ya, kita lihat ada C dan delta T. Nah, delta T sendiri itu perubahan suhu, tentu saja itu sama dengan suhu tinggi ya, T tinggi, suhu tinggi ya, dikurang suhu rendah. Atau T tinggi dikurang T rendah. Nah, cukup jelas ya, delta T. Nah, sementara C di sini, ini adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis sendiri atau C sendiri, C kecil ya ini ya, C-nya C kecil. Kalor jenis sendiri ini bisa diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Bisa juga kalor jenis ini saya artikan sebagai banyaknya eh, kalor untuk menaikkan 1 gram benda sebanyak 1 Kelvin. Bisa juga seperti itu. Nah, ini definisi daripada kalor jenis. Nah, kalor jenis ini ada lagi yang dinamakan juga kapasitas kalor atau C besar. Nah, C besar ini kapasitas kalor ya. Nah, kapasitas kalor ini sebenarnya adalah ya hampir mirip ya dengan kalor jenis, tetapi bedanya kapasitas kalor ini adalah banyaknya kalor untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Nah, kaitannya kan yang ini ada pakai massa ya, ini ada massa, yang ini nggak ada pakai massa. Sehingga kapasitas kalor ini bisa kita rumuskan C sama dengan M dikali C kecil. Nah, ini bisa dipakai rumusnya. Rumus daripada kapasitas kalor. Tapi C-nya yang ini C besar ya, kapasitas kalor. Saya tuliskan di sini. Nah, ini banyaknya kalor untuk menaikkan suhu 1 Kelvin. Jadi keterkaitan antara kapasitas kalor dengan kalor jenis adalah ini. C sama dengan M dikali C kecil. Oke, kira-kira cukup jelas pembahasan mengenai kalor ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asas Black. Nah, kira-kira apa sih itu asas Black ini? Nah, asas Black ini sederhananya seperti ini. Misalkan kita memiliki dua buah benda ya. Misalkan kita memiliki dua buah benda. Ini benda panas ya. Nah, kemudian yang satunya ada benda ini anggap air ya. Air. Nah, ini air panas, ini kemudian air dingin. Nah, seperti ini ya. Jadi air panas dan air dingin kita punya nih. Dua benda yang suhunya berbeda ini ya. Kemudian kita tuangkan ke cangkir yang lebih besar nih. Kita tuangkan ya ke lebih besar. Ini kita tuang ke sini, ini kita tuang ke sini. Nah, maka yang terjadi percampuran dari air panas dan air dingin ini tentu saja menjadi air hangat. Nah, seperti itu kan? Jadi yang tadinya panas sekali dia akan turun, sementara yang dingin dia akan naik. Jadi asas Black ini bisa kita katakan jika ada dua buah benda yang memiliki suhu yang berbeda, kita campur dalam suatu ruang tertutup misalkan ya, maka akan terjadi proses kesetimbangan termal atau bisa kita katakan
suhu keduanya akan menjadi sama. Nah, itu adalah prinsip daripada asas Black. Cukup mudah dipahami ya. Nah, saya tulis definisi daripada asas Black di sini nih. Nah, contoh yang saya kasih ini kan pada apa namanya wadah yang terbuka ya. Nah, pada wadah yang terbuka ini, walaupun ini bercampur ya, sebenarnya ada kalor yang hilang nih, ada yang lari ke atas, keluar ya, kemudian mengenai apa namanya wadah dan seterusnya. Nah, ada alat yang biasa dipakai untuk praktikum ya, untuk menghitung bagaimana suhu yang bercampur ini bisa dihitung secara detail. Alatnya itu namanya kalorimeter ya. Jadi kalorimeter ini bisa dikatakan sebagai ruang yang tertutup di mana prinsip kerjanya hampir sama seperti termos. Nah, kemudian juga asas Black ini tentu saja kita punya rumusnya ya. Nah, rumus daripada asas Black ya, ini sebenarnya simpel saja nih. Nah, Q lepas ya kan sama dengan Q terima. Nah, simpel sekali rumusnya. Kita tahu bahwa Q itu adalah M dikali C dikali delta T, di mana T-nya ini adalah delta T lepas ya. Nah, kemudian sama dengan M dikali C dikali delta T terima. Nah, ini terima semua ya, yang ini lepas semua. Oke. Maksudnya apa sih? Nah, ini kalor yang melepas itu kan adalah kalor yang bersuhu tinggi. Berarti ini air panas ini bisa dikatakan sebagai ki lepas. Nah, yang ini nih, ya, air panas ini adalah ki lepas. Yang menerima adalah yang ini. Nah, ini adalah ki terima. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada yang tinggi maka dia akan melepas, yang rendah dia akan menerima. Nah, aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menghitung secara presisi. Misalkan pada suatu ruang tertutup tidak ada terjadi perpindahan kalor dengan lingkungan, ya, seperti kalorimeter tadi, maka kita bisa menghitung secara presisi eh, berapa perubahan suhu, kemudian massa, dan seterusnya. Kita bisa hitung. Oke, kita coba pakai contoh soal biar lebih jelas. Oke, ini dia soalnya. Air sebanyak 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius. Kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius ya. Nah, dicampur dengan air sejenis sebanyak 40 gram 25 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu campuran air adalah titik-titik. Nah, untuk mempermudahnya, kita gambarkan aja seperti ini. Jadi anggap kita punya bejana pertama ya. Nah, bejana pertama ini berisi air panas ya. Ini kita kasih warna merah ya, dia panas. Nah, air panas ini suhunya adalah 90 derajat Celcius, ya kan? Kemudian masanya, massa air panasnya berapa itu? 60 gram ya, berarti massa MP ya, massa panas ya, itu adalah 60 gram. Oke, cukup jelas ya. 90 derajat dan 60 gram. Kemudian airnya ini sejenis ya. Kalau airnya satu jenis berarti airnya ini sama nih. Nah, berarti kita sama-sama menggunakan kalori jenis air yaitu sama nih 1 kalori per gram derajat Celcius. Berarti C itu 1 kalori per gram derajat Celcius ya. Nah, ini yang kita dapat. Kemudian yang kedua kita gambarkan eh, air dingin ya. Oke, di bawahnya ini air dingin, dingin. Nah, warnanya biru ya kira. Nah, ini airnya warnanya biru kira-kira nih. Wah, suhunya ini hanya 25 derajat Celcius. Berarti kita bisa tulis M dingin, MD ya. MD, massa dingin itu adalah 40 gram. Nah, 40 gram. Kemudian C-nya juga sama ya. C-nya itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius karena suhu yang dipakai adalah airnya sama. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah delta T-nya. Nah, sebelum kita membahas mengenai delta T, kita tuliskan rumus dulu daripada asas Black-nya. Yang ditanya adalah suhu campuran air. Jadi ini kalau kita masukkan ke sini ya, anggap ini bejana, bejana yang lebih besar. Jadi kita campur nih air panas dan air dinginnya. Jadi air panas kita tuang ke sini, air dingin kita tuang ke sini.
Nah, percampuran ini akan timbul namanya T campuran. Oke, T campuran inilah yang ditanyakan di soal. Ya, jadi kita masukkan air panas 90 derajat, campurkan dengan suhu air dingin 25 derajat, nyampur di sini, maka akan timbul yang namanya T campuran. Kita tulis rumusnya dulu. Q sama dengan, ganti warna aja ya, yang bagus. Oke, rumusnya kan Q sama dengan, Q lepas sama dengan Q terima, ya kan seperti itu. Berarti M dikali M lepas ya ini ya. M lepas, yang melepas siapa? Nah, yang panas melepas itu selalu yang dari tinggi ya. Berarti ini lepas, yang ini adalah terima. Oke. Nah, udah jelas nih. Yang melepas 90 derajat berarti M lepas ini M panas dikali C, C-nya sama ya, dikali delta T. Nah, T lepas nih sama dengan M dingin, MD ya, dikali C, dikali delta T terima. Nah, yang perlu kita selesaikan dulu delta T-nya. Di sini ada delta T ya, kita lihat dulu T lepas, delta T. Nah, delta T itu rumusnya, saya coret sini ya, T delta T itu sama dengan T tinggi ya, dikurang rendah kan. Nah, jadi seperti ini ya, T tinggi dikurang rendah. Berarti delta T yang ini, yang lepas ini berarti tingginya berapa? Tingginya 90 ya. 90 dikurang, dia kalau ini kan nggak mungkin nambah lagi kan, berarti pasti menjadi lebih turun. Berarti dia akan menjadi T campuran. Nah, T campuran. Oke, jadi cukup jelas nih delta T yang dilepas ini 90 dikurang T campuran. Nah, yang delta T yang satunya, yang ini, yang dingin. Nah, yang dingin ini tinggi dikurang rendah. Nah, kemungkinan kalau ini dikasih air panas, maka T campurannya akan naik ya kan, pasti dari lebih tinggi daripada 25 derajat. Maka T campurannya saya taruh di depan nih. T campuran dikurang 25 derajat. Oke, cukup jelas ya ini ya. Nah, karena 25 ini kan sudah rendah ya. Nah, ini rendah tingginya di depan nih. Nah, T campurannya ini kan pasti lebih panas daripada 25 derajat. Makanya T campurannya saya taruh di depan. Begitu pula yang ini sebaliknya nih. Ini kan sudah panas duluan nih, 90 derajat ya. Nah, berarti kan kalau dia dicampur nanti pasti akan lebih dingin kan? Nah, lebih dingin berarti T campurannya saya taruh di belakang. Karena rendahnya ada di belakang. Yang ini yang kita pakai ya. Ini patokan kita untuk menentukan delta T ini. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan angkanya aja nih. Nah, kebetulan di sini ada gram. Ini semuanya gram ya. Nah, berarti ini tidak usah kita rubah lagi, udah tepat ini. Berarti massa panas itu adalah 60 kali C-nya 1 dikali delta T-nya adalah 90 dikurang T campuran. Oke, sama dengan tutup kurung ya. Sama dengan M dinginnya adalah 40 dikali C-nya adalah 1, delta T-nya adalah dalam kurung T campuran dikurang 25 derajat. Gitu ya, atau 25 aja gitu deh. Biar enak. Nah, berarti 60 kali 1 kan 60 ya. 60 kali 90 dikurang T campuran. Sama dengan 40 kali 1, 40 dikali T campuran min 25. Tinggal kita hitung aja nih. 6 dikali 90. 60 kali 90. 6 kali 9, 54. Nolnya ada 2 ya, berarti 5400. 60 dikali T campuran. Ini ya, jadi kalinya ke sini, ini kali ke sini. Berarti 60 kali T campuran, 6 min 60 T campuran. Sama dengan 40 kali T campuran, 40 T cam dikurang 40 dikali 25, berarti 4 kali 25. 4 kali 25, 100 ya, nolnya masih 1, berarti 1000. Nah, udah cukup jelas nih. Sekarang kita kumpulkan nih, T campuran dengan T campuran yang tidak ada ini, kita kumpulkan yang sejenisnya. Berarti 5400, ya kan? Ini minus ya, berarti positif 1000 sama dengan 40 T campuran
Ini min 60 T campuran berarti positif 60 T campuran. Nah, berarti 5.400 tambah berapa ini 1.000? 6.400 sama dengan 40 ditambah 60, 100 T campuran. Berarti T campuran itu adalah 6.400 dibagi 100 ya. Sorry, kelebihan nih. Nah, 100 berarti kita coret. Coret berarti T campuran itu adalah 64 derajat Celcius. Nah, jadi kesimpulannya suhu campuran airnya adalah 64 derajat Celcius. Oke, kira-kira demikian pembelajaran kita kali ini mengenai kalor dan juga asas Planck. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.